Kisah ini diawali dari sebuah desa terpencil yang terletak di antara wilayah Tiandu dan kerajaan Xionglu. Penduduk desa ini merupakan kebanyakan berprofesi sebagai petani yang sumber pendapatannya dari hasil menjual sayur mayur. Desa ini bernama Desa Roh Suci dan dipimpin oleh seorang tua sesepuh bernama Abah Jack. Di desa ini hidup sebuah keluarga miskin yang hanya beranggotakan ayah dan anak. Ayahnya bernama Tang Ho dan anaknya bernama Tang San. Tang Ho, sang ayah, hanya seorang pandai besi yang kerjaannya hanya mabuk-mabukan. Tapi dia memiliki anak yang baik dan selalu berbakti kepadanya. Anak itu adalah Tang San. Singkat cerita, di desa ini sedang diadakan ajang pencarian bakat para Spirit Master Junior, di mana nanti anak yang memiliki bakat dan potensi akan mewakili desanya untuk disekolahkan di Akademi Spirit Master di kota Nuanding. Ajang ini pun diikuti oleh seluruh anak-anak desa Roh Suci, termasuk Tang San. Ajang pencarian bakat pun dimulai. Semua anak diuji satu persatu potensi martial soul-nya oleh seorang guru muda dari kuil roh. Guru muda ini pun memperlihatkan martial soul-nya yang berupa hewan serigala, yang otomatis memiliki kemampuan seperti hewan serigala. Setelah sang guru mengecek satu persatu anak-anak itu, ternyata hampir semua anak memiliki martial soul jenis alat pertanian. Dari mulai arit, cangkul, garpu, dan lain-lain. Dan mereka pun tidak memiliki kekuatan jiwa. Itu artinya mereka tidak bisa menjadi spirit master. Tetapi ada satu anak yang berbeda. Walaupun martial soul-nya berupa rumput biru perak, tapi anak ini memancarkan kekuatan jiwa yang penuh. Bahkan bola kristal yang dijadikan alat uji pun memancarkan cahaya biru terang benderang. Itu artinya anak ini memiliki bakat dan potensi menjadi spirit master. Dan anak itu adalah Tang San. Maka setelah itu Abah Jack selaku kepala desa merekomendasikan Tang San untuk sekolah di Akademi Nounding. Agar Tang San bisa melatih martial soul-nya dan menjadi spirit master yang dibanggakan oleh desanya. Abah Jack pun meminta izin Tang Ho selaku ayah Tang San agar mengizinkan Tang San sekolah Spirit Master di Akademi Nounding. Pada awalnya Tang Ho tidak mengizinkan, tetapi setelah mengetahui bahwa Tang San memiliki martial soul ganda berupa rumput biru perak dan palu hotian, maka Tang Ho pun mengizinkannya. Tang San pun senang. Keesokan harinya, Abah Jack pun datang menjemput Tang San untuk membawanya menuju kota Nounding dan mendaftarkan Tang San di Akademi Spirit Master. Maka berangkatlah Tang San dan Abah Jack menuju kota. Sesampainya Abah Jack dan Tang San di depan gerbang akademi, mereka pun dihadang oleh penjaga gerbang yang tengil. Penjaga itu pun mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas dan menghina kepada Abah Jack. Hal ini membuat Tang San marah dan murka. Lalu Tang San pun memukul penjaga gerbang itu dengan sekali pukulan saja. Dan penjaga gerbang yang tengil itu pun roboh seketika. Saat yang bersamaan, datanglah Guru Agung. Lalu Guru Agung pun meminta maaf kepada Abah Jack dan Tang San atas perilaku penjaga gerbang yang tengil itu. Lalu Abah Jack pun menitipkan Tang San pada Guru Agung. Guru Agung pun memperkenalkan dirinya pada Tang San. Kalau dia bukanlah seorang guru di Akademi Nounding, melainkan hanya orang bebas di Akademi Nounding sebagai tamu. Karena kepala sekolah Akademi Nounding adalah teman Guru Agung. Karena Tang San merasa cocok dengan Guru Agung, Tang San pun meminta agar Guru Agung menjadi gurunya untuk mengajarkan martial soul-nya. Dan Guru Agung pun menerimanya. Lalu Guru Agung pun mengantar Tang San ke para pengurus akademi. Para pengurus akademi pun memberikan segala keperluan dan kelengkapan untuk Tang San dan menetapkan Tang San untuk tinggal di asrama siswa. Begitu Tang San menuju kamar asrama siswa, Tang San pun terkejut ketika membuka kamar.
Ternyata para siswa menyambut Tangsan dengan serangan. Duel pun terjadi antara Tangsan dan siswa itu. Hanya dengan sekali gerakan saja, siswa itu pun dibuat roboh oleh Tangsan. Ternyata itu merupakan tradisi di asrama dalam menyambut siswa baru. Siswa yang terkuat akan menjadi bos pimpinan di asrama itu. Dan yang tadi menyerang Tangsan adalah Wang Seng. Dialah bos di asrama itu. Karena kalah oleh Tangsan, maka saat ini yang menjadi bos di asrama itu adalah Tangsan. Baru saja beberapa menit Tangsan menjadi bos, tiba-tiba datang seorang murid baru lainnya yang bernama Xiaowu. Tangsan pun menjelaskan tradisi di asrama itu, bahwa setiap siswa baru wajib berduel dengan bos di asrama itu. Terjadilah duel antara Xiaowu dan Tangsan. Di menit pertama mereka tampak berimbang. Namun, tiba-tiba Xiaowu mengeluarkan jurus andalannya. Dan Tangsan pun mengakui kekalahannya. Lalu mereka pun berbagi tempat tidur. Di hari pertama sekolah, Xiaowu dan gengnya menuju kantin untuk makan siang. Mereka pun bertemu dengan geng lain yang mengejeknya karena mereka makan di lantai 1. Sedangkan geng lainnya makan di lantai 2 yang dikhususkan untuk orang yang kaya. Mereka pun hampir berselisih. Tangsan pun menasehati Xiaowu untuk tidak meladeni geng itu. Di saat bersamaan, Tangsan bertemu dengan Guru Agung. Guru Agung pun meminta Tangsan untuk menemuinya selepas makan siang karena ada hal yang akan dibicarakannya. Lalu mereka pun bertemu. Guru Agung pun menanyakan beberapa hal kepada Tangsan dan ingin melihat martial soul milik Tangsan. Tangsan pun memperlihatkan martial soul-nya yang berupa palu Hotian. Guru Agung pun dalam hatinya menduga-duga kalau Tangsan ini kemungkinan adalah putra Tang Ho. Guru Agung pun berpesan kepada Tangsan, di masa depan jangan pernah menunjukkan martial soul palu Hotiannya kepada orang sembarangan. Dan melarang Tangsan menambah cincin jiwa ke martial soul palu Hotiannya. Cincin jiwa hanya boleh ditambahkan untuk martial soul Tangsan yang lainnya, yaitu rumput biru peraknya. Tangsan pun berkata kalau ayahnya berpesan hal yang sama seperti yang dikatakan Guru Agung. Guru Agung pun mengingatkan Tangsan untuk mempersiapkan dirinya. Karena besok pagi Guru Agung akan mengajak Tangsan ke hutan roh untuk mencari cincin jiwa untuk Tangsan. Tangsan pun merasa senang karena akan memiliki cincin jiwa roh pertamanya. Tetapi Tangsan khawatir karena besok adalah upacara pembukaan sekolah. Guru Agung pun berkata, tidak masalah karena Guru Agung akan menjelaskannya dan meminta izin kepada sekolah. Tangsan pun menceritakan martial soul rumput biru peraknya yang dianggap oleh sebagian orang lemah. Akan tetapi Tangsan memiliki pandangan lain tentang rumput biru peraknya. Guru Agung pun akan membantu Tangsan melatih dan mengembangkan martial soul rumput biru peraknya. Hari yang ditunggu Tangsan pun tiba. Pagi itu, Guru Agung dan Tangsan pergi menuju hutan roh untuk mencari hewan spirit beast sebagai cincin roh jiwa pertama untuk Tangsan. Dalam perjalanan, Guru Agung memberikan sabuk pusaka giok, di mana dalam setiap giok sabuk pusaka ini bisa untuk menyimpan berbagai macam benda dan pusaka. Intinya, sabuk ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang. Lalu mereka pun tiba di hutan roh spirit beast. Di dalam hutan roh spirit beast pun, Guru Agung mengingatkan Tangsan untuk selalu berhati-hati dalam setiap langkahnya dan agar selalu tetap berada di sisinya. Lalu Guru Agung pun mengeluarkan binatang spirit beast miliknya yang bernama Lu Sanpo. Dan Guru Agung pun mengenalkan Tangsan kepada Sanpo, spirit beast-nya yang ternyata berbentuk seekor anjing. Dan Guru Agung pun memerintahkan Sanpo untuk menjadi penjaga dan penunjuk jalan. Mereka pun terus berjalan masuk makin ke dalam hutan. Dan malam pun tiba. Mereka pun beristirahat di sebuah pohon besar. Sanpo yang kelelahan pun tertidur pulas. Guru Agung pun dan Tangsan masih asik mengobrol
membicarakan macam-macam hewan sihir spirit beast yang berada di dalam hutan itu. Tiba-tiba Sanpo pun terbangun dan seperti terkejut bersiap-siap untuk bertempur. Sepertinya Sanpo mencium aroma datangnya bahaya. Terlihat samar-samar di dalam kabut ada sejumlah serigala mengintai mereka. Lalu Sanpo pun merilis jurusnya. Dan ternyata jurus andalan Sanpo adalah kentut beracun. Sekali Sanpo mengeluarkan kentut, semua serigala pun roboh berjatuhan. Lalu Guru Agung dan Tang San pun mendekati para serigala spirit beast yang telah mati itu. Lalu Guru Agung mengajarkan Tang San cara mengambil cincin jiwa atau ring soul dari hewan sihir spirit beast itu. Tiba-tiba Sanpo kembali terkejut dan memasang kuda-kudanya. Terlihat Sanpo seperti sedang mencium adanya bahaya yang sangat besar. Tiba-tiba terlihat datang kabut beracun berwarna hijau. Diam-diam Tang San merilis jurus mata ungunya yang mampu melihat dalam kegelapan. Dan Tang San pun melihat ular besar sedang mengintai mereka. Dan ternyata benar. Tiba-tiba keluar ular besar di hadapan mereka. Guru Agung pun terkejut dan mengatakan kalau itu adalah ular datura, yaitu hewan sihir, buas dan berbahaya dengan kekuatan ring soul tingkat menengah yang berusia ratusan tahun dan memiliki racun berbisa yang sangat ekstrim. Racunnya bukan hanya pada taringnya saja, tapi air liur dan nafasnya pun memiliki racun yang sangat mematikan. Dan ular ganas ini pun dapat bergerak laksana kilat serta memiliki tubuh sekeras besi. Pedang pun tak akan mampu melukai tubuhnya. Kelemahan ular ini pun ada pada mulut dan matanya. Untuk memperlambat gerakan ular itu, Guru Agung pun menyuruh Sanpo untuk menyerang secara langsung ular ganas itu. Namun lagi-lagi Sanpo tidak berdaya. Bahkan kini Sanpo diterkam dalam gigitan mulut ular itu. Melihat itu, Guru Agung pun menarik Sanpo dengan kekuatan spirit soul-nya. Dan terus sambil berlari menghindari ular mematikan itu. Melihat situasi yang makin memburuk, Tang San pun mengambil inisiatif menyerang ular itu dengan senjata rahasianya. Dan menembakkan jarum-jarum bajanya pada ular itu. Namun tubuh ular itu laksana besi. Jarum baja milik Tang San pun tak mampu melukai ular itu. Kemudian Tang San pun merilis jurus tangan anti racunnya. Tangan Tang San pun kebal terhadap berbagai macam racun. Lalu Tang San menangkap mulut ular itu. Lalu dengan satu gerakan salting, Tang San pun menusukkan pisau bajanya pada mulut ular datura. Lalu ular itu pun roboh. Dan Tang San tidak ingin dipandang sok hebat. Tang San pun berpura-pura jatuh dalam dekapan gurunya. Dan mengatakan yang terjadi itu sungguh menakutkan. Guru Agung pun menegur Tang San bahwa tindakan seperti tadi sangatlah berbahaya. Tang San pun mengatakan kalau tadi itu dia hanya terpeleset dan panik. Lalu mengayunkan pisau yang diberikan gurunya dan tidak sengaja menusuk ular itu. Guru Agung pun berkata bahwa Tang San secara sengaja telah melumpuhkan kelemahan ular datura itu. Guru Agung pun mengucapkan selamat kepada Tang San karena sudah mendapatkan cincin roh jiwa yang cocok untuk Tang San. Lalu Guru Agung pun memerintahkan Tang San untuk menarik cincin roh ular ganas itu seperti yang sudah diajarkannya. Tang San pun berkonsentrasi pada martial soul-nya, yaitu rumput biru peraknya, untuk menarik cincin roh ular datura itu. Dan Tang San pun berhasil mendapatkan cincin roh jiwa pertamanya.